Di balik senyum yang sering kita lihat dari para TKW yang bekerja di luar negeri, ada begitu banyak kisah yang tak pernah sampai ke telinga publik. Kisah tentang ketidakadilan, tentang perjuangan hidup yang tak manusiawi, dan tentang keberanian luar biasa yang muncul dalam kondisi paling mencekam. Kisah hari ini bukan tentang seseorang yang terkenal, tapi tentang seorang gadis muda yang dipaksa menikah di negeri asing, jauh dari keluarga, tanpa perlindungan, tanpa harapan. Namun saat semua jalan tertutup, ia menemukan satu celah. Saat subuh, ia kabur, dan itulah awal dari kisah luar biasa ini. Sari bukanlah gadis dari keluarga berada. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Setiap pagi, ia membantu ibunya menanak nasi untuk dijual, lalu siang hari bekerja serabutan untuk membayar kebutuhan sekolah adik-adiknya. Ayahnya sakit dan tak bisa lagi bekerja. Beban hidup terlalu berat, dan satu-satunya jalan keluar yang ia lihat hanyalah satu, merantau ke luar negeri. Ia mendapat info tentang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah melalui seorang agen. Agen itu menjanjikan gaji besar, majikan yang baik hati, dan tempat tinggal yang nyaman. Kamu hanya perlu kerja rumah tangga ringan, katanya. Karena terburu ingin mengubah nasib, Sari menandatangani kontrak tanpa banyak bertanya. Ia bahkan tidak membaca seluruh isi dokumen, hanya percaya. Sesampainya di negara tujuan, ia dijemput oleh keluarga majikan di bandara. Rumahnya besar dan mewah, seperti istana dibandingkan dengan rumah kecilnya di desa. Hari pertama, Sari diberi makan enak, diperkenalkan dengan seluruh anggota keluarga, dan diberi kamar sendiri. Saat itu, ia merasa beruntung. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin ini awal yang baik. Tapi perlahan semuanya berubah. 2 bulan pertama berjalan normal. Pekerjaan rumah dilakukan seperti biasa. Ia mulai terbiasa dengan ritme di sana. Tapi perlahan, istri sama majikan mulai sering pergi. Katanya pulang kampung karena ada urusan keluarga. Rumah menjadi sepi, dan hanya tersisa sang majikan dan 2 anak laki-laki yang juga sudah dewasa. Sang majikan mulai memperlakukannya berbeda. Ia memanggil Sari ke ruangannya, bukan untuk membereskan sesuatu, tapi hanya duduk dan berbicara. Awalnya percakapan ringan, tapi semakin lama nadanya berubah. Kamu cantik, katanya suatu hari. Sari hanya tertunduk diam, tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian, sang majikan mulai bersikap lebih berani. Ia memelototi Sari saat bekerja, menyuruhnya berdandan saat membersihkan rumah, dan kadang menyentuh bahunya tanpa alasan. Sari merasa takut, tapi tak bisa lari. Paspor sudah diambil oleh keluarga itu sejak hari pertama. Ia bahkan tidak tahu alamat rumahnya secara lengkap. Semua komunikasi dikontrol. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Sari mendengar pintu kamarnya diketuk. Ia menahan napas. Pintu dibuka dari luar, dan sang majikan berdiri di ambang pintu, tersenyum miring. Aku akan menikahimu. Kamu tidak perlu kerja lagi, katanya. Tapi nada suaranya bukan cinta, itu perintah. Bukan pilihan. Sejak malam itu, hidup Sari berubah. Ia dilarang menggunakan ponsel, hanya diberi waktu beberapa menit sekali seminggu untuk berbicara dengan keluarganya, dan itu pun selalu diawasi. Ia tidak bisa mengeluh, tidak bisa meminta bantuan. Jika menolak pernikahan itu, ia diancam akan dikirim ke penjara karena melanggar kontrak kerja. Sari mencoba kabur dari rumah sekali, lari ke gerbang dan mencari jalan keluar. Tapi lingkungan sekitar sepi, dijaga, dan ia tertangkap sebelum sempat kemana-mana. Sejak saat itu, ia dikunci di dalam rumah dan dijaga ketat.
ia mulai kehilangan harapan. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan menangis dalam diam dan berdoa. Sampai suatu hari, ia melihat gaun putih tergantung di kamarnya. Majikan menyuruhnya mencobanya. Pernikahan akan segera dilangsungkan, katanya. Dan saat itulah, Sari sadar, ini bukan hanya mimpi buruk, ini bisa menjadi akhir dari hidupnya sebagai manusia bebas. Ia tidak boleh menunggu lagi. Ia harus bertindak, dan subuh adalah satu-satunya waktu di mana dunia belum sepenuhnya terjaga. Malam sebelum pelariannya, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar, menatap langit-langit sambil mendengarkan suara napas malam rumah itu. Ia telah menghitung waktu dengan cermat. Ia tahu pukul berapa majikannya tidur, kapan lampu dipadamkan, dan kapan azan subuh biasanya berkumandang dari masjid terdekat. Subuh menjadi satu-satunya harapan terakhirnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sari menyiapkan satu kantong kecil, ia tak bisa membawa banyak. Di dalamnya, ia selipkan fotokopi paspor yang diam-diam ia simpan, beberapa lembar uang rial sisa gaji bulan lalu, dan satu foto keluarganya. Ia mengenakan jaket tipis, sandal jepit, dan menutup kepalanya dengan kerudung. Pukul 4 pagi, ia membuka pintu kamarnya dengan sangat hati-hati. Bunyi engsel yang mengerang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menunggu 10 detik. Tak ada suara. Tak ada yang bangun. Ia melangkah pelan-pelan menuju pintu belakang, menahan napas setiap kali lantai berderit. Saat ia menyentuh gagang pintu belakang, tangannya gemetar hebat. Dalam benaknya, segala kemungkinan buruk berputar, tertangkap, dikurung, bahkan lebih buruk lagi. Tapi ia melawan rasa takut itu dan mendorong pintu perlahan. Pintu terbuka. Udara subuh yang dingin menyentuh wajahnya. Ini nyata. Ia di luar. Ia mulai berlari. Bukan berjalan, lari sekencang mungkin sejauh kakinya bisa membawanya. Jalanan masih gelap. Rumah-rumah tertutup rapat. Tak ada kendaraan umum. Tak ada orang. Tapi ia terus berlari, hingga ia mulai kehilangan arah. Ia tak tahu dia sedang di mana. Tapi ia tahu, ia tak boleh kembali. Dalam kegelapan, ia melihat cahaya. Lampu dari sebuah masjid yang mulai menyalakan pengeras suara untuk azan subuh. Ia mendekat, masuk ke area tempat wudhu, dan duduk di sudut. Napasnya terengah-engah, bajunya basah karena keringat dan udara dingin. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena ia berhasil keluar. Setelah azan, ia memberanikan diri berbicara kepada seorang wanita tua yang sedang membersihkan halaman masjid. Dengan bahasa Arab terbata-bata, ia berkata, "Saya Indonesia. Saya ingin pulang. Tolong saya." Wanita itu sempat terdiam, lalu dengan hati-hati mengajaknya duduk dan memberinya air minum. Wanita itu tak langsung percaya, tapi juga tak menolak. Ia bertanya pelan-pelan, lalu menghubungi seorang pemuka agama setempat. Bersama-sama, mereka membawa Sari ke kantor polisi untuk dilindungi. Di sana, Sari akhirnya bisa menghubungi pihak KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Petugas kedutaan datang keesokan harinya. Mereka membawa Sari ke tempat perlindungan sementara. Selama 2 minggu berikutnya, ia menjalani proses pemulangan, melalui investigasi, pembuatan surat darurat, dan negosiasi dengan pihak majikan. Sang majikan sempat mengklaim bahwa Sari kabur tanpa izin, tapi bukti tekanan yang dialami Sari lebih kuat. Akhirnya, hari itu datang. Sari naik pesawat dengan mata sembab, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan rasa syukur.
Saat pesawat lepas landas, ia memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Aku berhasil. Subuh telah menyelamatkanku." Pulang ke tanah air ternyata bukan akhir dari perjuangan Sari. Ketika pesawat mendarat dan kaki menjejak tanah kelahirannya, ia sempat berpikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, luka yang ia bawa tak sembuh begitu saja. Trauma mengakar dalam. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, teringat kembali langkah-langkah pelariannya di subuh yang gelap. Keluarganya menyambut dengan air mata. Tapi mereka tak sepenuhnya paham apa yang benar-benar dialami Sari. Bagi sebagian orang desa, bekerja di luar negeri dianggap pilihan berani dan membawa banyak uang. Saat Sari menceritakan bahwa ia kabur dari pernikahan paksa dan tak digaji berbulan-bulan, sebagian dari mereka bahkan berbisik, mungkin dia yang salah. Tuduhan-tuduhan halus itu lebih menyakitkan dari luka fisik apapun. Selama berminggu-minggu, Sari menutup diri. Ia jarang keluar rumah. Ia duduk lama di depan jendela kamarnya, menatap sawah yang dulu jadi tempat ia berlari kecil. Dunia telah berubah. Dirinya pun berubah. Tapi dalam diam itu, tumbuh sebuah kekuatan. Ia mulai menulis. Menuliskan semua yang ia alami, dari keberangkatan, penipuan agen, kehidupan di rumah majikan, hingga pelarian subuh itu. Dari tulisan-tulisan itu, Sari mulai mengirimkan email ke LSM dan komunitas pendamping TKW. Ia tak ingin kisahnya berakhir di catatan harian saja. Ia ingin kisah itu menjadi pelajaran. Dan dari situlah, undangan demi undangan datang. Komunitas perempuan mulai mengundangnya sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman. Sari pun mulai bercerita. Awalnya dengan suara gemetar, tubuh kaku, tangan dingin. Tapi semakin sering ia bicara, semakin kuat pula suaranya. Di hadapan puluhan perempuan lain yang mengalami nasib serupa, ia menemukan kembali rasa percaya dirinya. Ia tahu, ia tidak sendiri. Dan mereka juga butuh mendengar bahwa bertahan adalah bentuk kemenangan. Ia kemudian bergabung dengan organisasi pendamping buruh migran di tingkat kabupaten. Ia membantu menyebarkan informasi tentang hak-hak TKW, prosedur kerja legal, dan juga menjadi jembatan komunikasi bagi para keluarga yang kehilangan kontak dengan anak-anak mereka di luar negeri. Bukan hanya menjadi penyintas, Sari menjadi pelindung. Suatu hari, ia menerima telepon dari seorang ibu yang menangis. Anak perempuannya sudah 7 bulan tidak memberi kabar dari Arab Saudi. Sari mendengarkan dengan sabar, mengumpulkan informasi, dan bersama tim LSM, melacak keberadaan gadis itu. Beberapa minggu kemudian, gadis itu ditemukan di tempat penampungan KBRI. "Selamat." Ibu itu menangis dan berkata, "Karena Mbak Sari, anak saya hidup. Tidak semua prosesnya mudah. Ada ancaman. Ada orang yang tak suka Sari terlalu vokal. Bahkan ada mantan agen yang pernah mencoba mendekatinya dan membujuknya untuk diam. Tapi Sari tak gentar. Ia tahu bahwa ketika perempuan bersuara, dunia bisa berubah. Dan ia tak akan berhenti sampai suara perempuan-perempuan seperti dirinya tidak lagi diabaikan. Media lokal mulai menulis tentang Sari. Bahkan ada produser dokumenter yang menghubunginya untuk mengangkat kisahnya. Tapi Sari menolak semua bentuk eksposur berlebihan. Ia berkata, "Saya bukan artis. Saya hanya ingin tidak ada lagi gadis yang kabur di waktu subuh karena dipaksa menikah." Ucapan itu mencerminkan keberanian yang tak tergantikan. Kini setiap kali azan subuh berkumandang, Sari berhenti sejenak dari kesibukannya. Ia menatap langit pagi dengan rasa syukur. Bagi orang lain,
subuh adalah awal hari. Tapi bagi Sari, subuh adalah simbol kebebasan, waktu di mana ia memilih hidup. Dan hingga akhir hayatnya nanti, ia akan selalu mengenang saat subuh menyelamatkannya dari nasib yang tak pernah ia pilih. Kisah Sari adalah kisah yang nyata. Bukan karangan. Bukan drama. Tapi sebuah peringatan bahwa di balik gemerlap harapan bekerja di luar negeri, ada sisi gelap yang jarang diperbincangkan. Sisi di mana manusia diperlakukan sebagai barang, di mana pernikahan dijadikan alat penguasaan, dan di mana suara perempuan dibungkam dengan kekuasaan dan ketakutan. Namun di tengah semua itu, Sari memilih untuk tidak diam. Ia memilih untuk bertahan, untuk melawan, dan akhirnya untuk kabur. Saat langit masih gelap, saat kota masih tertidur, ia melangkah keluar dari jebakan yang hendak mengubur hidupnya. Dan subuh menjadi saksi bahwa perempuan yang terluka bisa bangkit, bisa melawan, dan bisa menang. Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi pelajaran. Bagi siapapun yang sedang berada dalam kondisi serupa, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Suaramu penting. Ceritamu berharga. Dan keberanianmu bisa menyelamatkan